nih buat kalian yang lagi di tahap mau mulai dari nol. Dan ini sebenarnya gue cuma pengen curhat, karena banyak banget miskonsepsi orang kayak pengen sukses, pengen kaya, tapi tuh nggak kebayang bikin tujuannya pas lu mulai dari nol tuh gimana. Sebenarnya Di sini gue bakal bahas apa yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue mulai lagi dari nol. Jadi diambil semua uang gue, semua koneksi gue diambil, gue start from zero lagi sekarang, tapi dengan ilmu yang gue punya, gue kira-kira bakal cari duit di opportunity yang mana dan gimana caranya. Pagi ini, dunia kembali ramai dengan satu kalimat yang terus diulang dari generasi ke generasi. Kalau mau sukses, mulai aja dari nol. Kedengarannya heroik, seolah semua orang yang bekerja keras akan mendapat hasil yang sama. Seolah nol itu titik suci di mana semua perjuangan dimulai, dan dari sanalah impian akan tumbuh. Tapi, ayo kita jujur sebentar. Benarkah semua orang bisa mulai dari nol? Atau cuma cerita yang enak dijual di seminar motivasi dan iklan-iklan kopi sachet? Dunia suka cerita sederhana. Kita senang mendengar kisah orang miskin yang jadi kaya, orang gagal yang bangkit, orang biasa yang menembus langit. Cerita-cerita itu memberi harapan, tapi juga menipu, karena tidak semua cerita perjuangan dimulai dari tempat yang sama. Beberapa orang berangkat dari garasi sempit dengan modal pinjaman, tapi beberapa yang lain garasinya sudah penuh mobil sport sejak awal. Kita dibuat percaya bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan, bahwa kalau gagal berarti kurang usaha, bahwa semua orang bisa jadi Elon Musk berikutnya, asal mau begadang, ngopi, dan grind harder. Padahal, banyak yang tidak diceritakan dari kisah sukses itu, seperti latar belakang keluarga, akses pendidikan, lingkungan yang mendukung, dan keamanan finansial yang membuat mereka bisa ambil risiko tanpa takut lapar besok pagi. Yang miskin takut gagal karena bisa berarti kelaparan. Yang kaya bisa gagal 10 kali dan masih punya rumah untuk pulang. Sama-sama berjuang, tapi level permainannya berbeda. Kata nol sering digunakan seolah itu simbol kemurnian. Seolah kalau kita tidak punya apa-apa, disitulah nilai perjuangan sesungguhnya. Padahal tidak ada yang benar-benar mulai dari nol. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang gak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi gak pernah membosankan. Anak orang miskin tidak mulai dari nol. Mereka mulai dari minus, harus bayar hutang, bantu keluarga, menabung sambil sekolah. Sementara anak orang kaya tidak mulai dari nol. Mereka mulai dari 10, 20, atau bahkan 100. Tapi media suka menyamaratakan semuanya, membungkusnya jadi satu kalimat ajaib. Kerja keras pasti membuahkan hasil. Coba pikir, kalau benar semua bisa kaya hanya dengan kerja keras, kenapa tukang bangunan yang kerja 12 jam sehari masih susah makan? Kenapa petani yang bangun sebelum matahari terbit tidak bisa beli rumah? Kerja keras itu penting, tapi bukan satu-satunya kunci. Kadang yang membedakan cuma satu hal kecil yang tidak bisa dipilih. Lahir di keluarga yang tepat. Sejak kecil kita disuapi ide bahwa semua orang punya kesempatan yang sama. Sekolah bilang, kalau kamu rajin belajar, kamu akan sukses. Motivator bilang, kalau kamu gigih, kamu pasti kaya. Tapi mereka jarang bilang, modal, akses, dan jaringan jauh lebih menentukan. Anak yang sekolah di Harvard dan anak yang sekolah di pinggir kota bukan cuma beda lingkungan. Mereka beda pintu ke masa depan. Yang satu punya jaringan orang berpengaruh. Yang lain bahkan tidak tahu kemana harus mengirim lamaran kerja. Ini bukan pesimisme. Ini realita. Dan menghadapi realita itu, langkah pertama untuk benar-benar bisa maju. Karena selama kita percaya semua orang mulai dari titik yang sama, kita akan terus menyalahkan diri sendiri setiap kali gagal. Padahal masalahnya bukan kurang usaha, tapi medan permainannya tidak seimbang. Tidak ada motivator yang mau bilang ini. Sebagian besar orang sukses karena mereka tidak pernah benar-benar miskin. Kedengarannya kasar, tapi itulah kenyataannya. Mereka punya keamanan untuk gagal. Mereka bisa bereksperimen karena kalau gagal, masih ada yang menampung.
Sementara banyak orang di bawah harus sukses di percobaan pertama atau tidak makan malam itu. Tapi justru di situ nilai perjuangan nyata terlihat. Yang tidak punya apa-apa tetap mencoba. Yang tidak punya modal tetap belajar. Yang tidak punya koneksi tetap berjuang. Itu bukan nol, itu minus. Dan dari situlah kekuatan sebenarnya muncul. Mitos dari nol bukan cuma ilusi, tapi juga alat kontrol sosial. Selama kita percaya semua orang bisa sukses asal kerja keras, kita tidak akan mempertanyakan ketimpangan yang sebenarnya. Kita akan sibuk menyalahkan diri sendiri, bukan struktur yang tidak adil. Dan selama itu terjadi, yang di atas tetap nyaman, karena yang di bawah sibuk percaya bahwa suatu hari nanti, mereka juga akan naik. Padahal tangganya tidak tersambung ke tempat yang sama. Meski begitu, bukan berarti tidak ada harapan. Harapan tetap ada. Tapi bentuknya harus realistis. Bukan harapan kosong, semua bisa kaya. Tapi harapan yang berakar pada kesadaran bahwa hidup ini bukan lomba siapa paling cepat, tapi siapa paling sadar arah. Yang penting bukan mulai dari nol, tapi mulai dari manapun kamu berada dan bergerak terus. Kalau kita tahu posisi kita di peta, kita bisa cari jalur yang paling mungkin, meski lambat, meski berat. Dan saat itu terjadi, perjuanganmu bukan lagi sekadar usaha buta, tapi langkah sadar. Jadi omong kosong kalau mau kaya dari nol. Tidak ada yang benar-benar nol. Yang ada hanyalah mereka yang lahir lebih dekat ke garis finish dan mereka yang harus berlari lebih jauh untuk sampai ke sana. Tapi kesadaran itulah yang bisa membuat permainan berubah. Karena begitu kamu tahu dunia ini tidak seimbang, kamu berhenti bermain dengan aturan mereka dan mulai membuat aturanmu sendiri. Mereka mulai lebih dulu, iya, tapi langkah kita masih bisa sampai. Asal tahu kemana mau jalan. Kita hidup di zaman di mana storytelling lebih kuat daripada fakta. Orang lebih suka kisah inspiratif yang sederhana daripada kenyataan yang rumit. Lihat saja di media sosial. Dia dulunya cuma jualan bakso, sekarang punya restoran besar. Keren kan? Tapi jarang disebut kalau orang tuanya sudah punya lahan, punya modal atau kenalan di pemerintah. Narasi dari nol membuat penonton merasa bahwa keajaiban itu mungkin terjadi kapan saja. Dan di saat yang sama, membuat mereka menyalahkan diri sendiri karena belum sukses juga. Inilah industri harapan, menjual mimpi murah dengan harga mahal. Motivator, buku inspirasi, dan seminar, semuanya memanfaatkan rasa haus kita akan harapan. Mereka bilang kamu bisa apa saja, tanpa bilang bahwa tidak semua orang memulai di papan permainan yang sama. Karena cerita itu membuat orang nyaman, membuat kita percaya bahwa hidup ini adil, bahwa dunia bisa ditebak. Kalau kerja keras pasti sukses, kalau gagal berarti kurang gigih. Itu formula yang rapi, tapi kehidupan nyata tidak sesederhana itu. Orang-orang sukses di dunia jarang benar-benar mulai dari nol. Bahkan kalaupun mereka pernah jatuh, mereka jatuh di tempat yang empuk. Ada keluarga, pendidikan, dan sistem yang menopang di bawahnya. Sementara banyak orang lain jatuh di tempat yang keras, dan sekali jatuh, sulit sekali untuk bangkit lagi. Bukan karena malas, tapi karena sistemnya memang tidak adil sejak awal. Kerja keras sering disembah seperti dewa, padahal kerja keras tanpa arah bisa jadi bentuk baru dari penipuan. Orang miskin bekerja keras untuk bertahan hidup. Orang kaya bekerja keras untuk memperluas kekuasaan. Sama-sama kerja keras, tapi efeknya beda karena titik startnya beda. Dan disitulah letak kejamnya mitos dari nol. Ia membuat yang berjuang dari bawah merasa gagal, karena hasilnya tak secepat yang dijanjikan. Padahal mereka sedang memainkan permainan yang aturannya dibuat orang yang sudah menang. Ini bukan ajakan untuk malas. Ini ajakan untuk sadar. Kerja keras tetap penting, tapi kita perlu tahu konteksnya. Kerja keras tanpa arah dan akses bisa jadi perangkap. Kerja keras tanpa strategi hanya membuat orang lelah. Kerja keras perlu diiringi kesadaran. Dunia ini punya struktur yang menguntungkan sebagian orang sejak lahir. Kalau kita tahu itu, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita bisa mulai berpikir lebih realistis. Bukan sekadar bekerja keras, tapi bekerja cerdas, membangun jaringan dan mencari cara untuk memindahkan posisi kita di papan permainan itu. Kita sering kagum pada kisah orang sukses. Nama-nama seperti Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg disebut seolah mereka titisan dewa kerja keras. Tapi jarang ada yang bilang mereka tidak memulai dari nol.
Bukan berarti mereka tidak pintar, bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Tapi mereka tidak pernah bermain di lapangan yang sama dengan kebanyakan orang. Mereka lahir di posisi yang lebih tinggi, dengan modal yang tak bisa dibeli oleh kerja keras semata. Privilege. Privilege-nya sederhana. Mereka lahir di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, di keluarga yang tepat. Itu saja sudah membuat setengah jalan menuju sukses terasa lebih ringan. Elon Musk misalnya. Kita sering dengar kisahnya tentang kerja gila-gilaan di SpaceX dan Tesla. Tidur di pabrik, berpikir besar tentang masa depan umat manusia. Itu semua benar. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta yang jarang disebut. Elon Musk bukan orang miskin yang tiba-tiba jenius. Ayahnya, Elon Musk, adalah seorang insinyur kaya di Afrika Selatan. Keluarganya punya kepemilikan di tambang zamrud. Ya, tambang zamrud sungguhan. Waktu Elon masih kecil, ia sudah hidup di rumah besar dengan fasilitas yang tak terbayangkan oleh kebanyakan anak di dunia. Jadi ketika ia kuliah di Kanada, lalu pindah ke AS, ia bukan anak yang berjuang dari nol. Ia punya modal intelektual, jaringan dan keamanan finansial. Dia bisa gagal tanpa takut kelaparan. Dan itu saja sudah perbedaan besar. Bill Gates juga begitu. Kita mengenalnya sebagai bocah jenius yang keluar dari Harvard, lalu membangun Microsoft dari garasi. Tapi mari lihat lebih dekat. Ayahnya seorang pengacara ternama di Seattle. Ibunya anggota dewan di bank besar. Koneksi keluarganya membuat Bill Gates muda punya akses ke komputer jauh sebelum komputer jadi hal umum. Di tahun 1970-an, akses ke komputer adalah kemewahan ekstrim. Bayangkan, di saat sebagian besar orang bahkan belum tahu cara mengetik, Bill Gates sudah bisa menulis program sendiri di lab komputer sekolah mahal. Dan ketika Microsoft berdiri, bukan cuma kecerdasan yang mendorongnya, ada modal keluarga, koneksi bisnis dan keamanan sosial yang membuatnya berani ambil risiko besar. Bahkan kontrak awal Microsoft dengan IBM terjadi lewat jaringan ibunya yang duduk di dewan yayasan, yang sama dengan eksekutif IBM. Kebetulan? Mungkin. Tapi kalau kebetulan itu datang dari akses yang tidak semua orang punya, masih pantas disebut nol. Kalau hidup ini perlombaan, maka para miliarder itu tidak berlari dari garis start yang sama. Mereka mulai 50 meter lebih depan dan punya sepatu lari paling mahal. Jeff Bezos bukan contoh orang yang jatuh bangun dari bawah. Sebelum mendirikan Amazon, dia sudah kerja di Wall Street dengan gaji besar, koneksi kuat, dan pengalaman bisnis tinggi. Ketika ia memutuskan keluar kerja untuk memulai Amazon, modal awalnya sebagian besar berasal dari orang tuanya, sekitar $300,000, setara miliaran rupiah. Orang tua mana yang bisa kasih anaknya modal segitu besar untuk eksperimen? Jawabannya, keluarga yang tidak perlu takut uangnya habis. Bezos mungkin jenius, tapi coba bandingkan dengan pedagang kecil yang ingin buka toko online tapi bahkan tidak punya laptop. Sama-sama berani, sama-sama kerja keras, tapi perbedaannya seperti bumi dan langit. Mark Zuckerberg juga bukan anak biasa. Dia lahir di keluarga mapan. Ayahnya dokter gigi, ibunya psikiater. Di usia remaja, dia sudah punya akses komputer pribadi dan pelatih coding pribadi yang dibayar keluarganya. Saat masuk Harvard, dia sudah punya jaringan sosial elit, bukan hanya Facebook, tapi juga face-to-face dengan masa depan dunia bisnis. Jadi ketika orang bilang Zuck mulai dari asrama kecil di Harvard, benar, tapi coba tanya dulu, siapa yang bisa bayar Harvard? Ada satu hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, hak untuk gagal. Keluarga kaya memberi anaknya kebebasan untuk salah. Kalau bisnis gagal, mereka masih bisa makan. Kalau startup bangkrut, masih ada rumah keluarga. Kalau ide gagal total, masih bisa mulai lagi tahun depan. Tapi orang miskin tidak punya kemewahan itu. Bagi mereka, gagal berarti bencana. Sekali salah langkah, mereka bisa kehilangan semuanya. Makanya, keberanian yang sama bisa punya konsekuensi berbeda tergantung dari mana kamu mulai. Itulah kenapa banyak inovasi besar datang dari mereka yang aman secara finansial. Bukan karena mereka lebih berani, tapi karena mereka bisa berani tanpa takut rugi terlalu besar. Sistem global saat ini tidak netral. Ia dibuat oleh mereka yang sudah menang untuk memastikan mereka tetap di puncak. Kamu mungkin punya ide hebat, tapi kalau tidak punya akses ke investor, modal, atau pasar, ide itu berhenti di kepala. Sebaliknya, kalau kamu anak dari keluarga berpengaruh,
Pintu-pintu dunia bisnis terbuka bahkan sebelum kamu mengetuknya. Inilah kenapa privilege itu bukan sekadar keberuntungan. Ia adalah struktur yang membentuk kemungkinan. Privileged people punya akses. Dan akses adalah mata uang paling berharga di dunia modern. Lucunya, para miliarder itu jarang membantah mitos self-made. Kenapa? Karena mitos itu menguntungkan mereka. Mitos dari nol menciptakan kesan bahwa sistem ini adil. Bahwa siapapun bisa sukses kalau cukup pintar dan gigih. Padahal sistem itu justru dirancang untuk menjaga jarak antara atas dan bawah tetap jauh. Media menampilkan mereka seperti pahlawan modern. Foto Elon Musk di depan roket, Gates di depan komputer, Zuckerberg di hoodie polos. Semua dikemas agar terlihat merakyat. Padahal yang kita lihat adalah hasil akhir dari sistem panjang yang sudah memihak mereka sejak awal. Kita diberi cerita yang membuat mereka tampak ajaib, bukan beruntung. Privilege bukan dosa. Yang salah adalah berpura-pura tidak punya. Elon Musk bekerja keras. Bill Gates juga jenius. Jeff Bezos berpikir besar. Itu fakta. Tapi mereka juga beruntung. Dan mengakui keberuntungan itu tidak akan menghapus usaha mereka. Yang berbahaya justru ketika orang kaya mulai berpura-pura sama dengan orang miskin, mengatakan, semua bisa sukses kalau kerja keras. Padahal jalurnya tidak sama. Kamu tidak bisa membandingkan orang yang naik tangga dengan orang yang sedang membangun tangga dari nol. Setiap kali kita mendengar kisah dari garasi jadi kerajaan teknologi, kita harus bertanya, garasi siapa? Garasi keluarga di pinggiran kota Amerika dengan listrik stabil, internet cepat, dan lingkungan aman. Itu bukan garasi tukang las di pinggir kota yang atapnya bocor. Sama-sama garasi, tapi simbolismenya berbeda. Yang satu tempat bereksperimen, yang lain tempat bertahan hidup. Dan itulah cara sistem bekerja, membuat perbedaan besar terlihat seolah kecil. Lihat data global. Lebih dari 70% miliarder dunia lahir dari keluarga kaya atau kelas atas. Hanya sebagian kecil yang benar-benar berasal dari keluarga miskin. Dan bahkan mereka yang miskin diukur dengan standar negara maju, bukan miskin seperti di negara berkembang. Artinya, kebanyakan self-made billionaire tidak sepenuhnya self-made. Mereka system-made, dibentuk oleh lingkungan, koneksi, dan peluang yang tidak bisa direplikasi oleh orang biasa. Uang bisa habis, tapi privilege memberi hal-hal yang tidak habis. Pendidikan berkualitas, kepercayaan diri sosial, jaringan pertemanan berpengaruh, dukungan emosional dan finansial dari keluarga. Ini semua adalah modal tak terlihat. Dan ironisnya, yang tidak punya itu seringkali disalahkan karena dianggap kurang usaha. Padahal kalau kamu lahir di tempat yang stabil, kamu bisa fokus membangun mimpi. Tapi kalau kamu lahir di tempat yang keras, kamu sibuk memastikan hidupmu tidak runtuh hari ini. Kenapa kita perlu tahu semua ini? Karena tanpa kesadaran soal privilege, kita akan terus percaya bahwa kegagalan adalah kesalahan pribadi. Kita akan terus menelan mentah-mentah narasi, kalau Elon bisa, kamu juga bisa. Padahal kenyataannya, kamu tidak punya akses yang sama. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa berhasil, artinya kamu harus main dengan strategi berbeda. Kamu tidak bisa meniru jalan mereka, karena jalan mereka dibangun di atas tanah yang kamu tidak punya. Kamu harus bikin jalanmu sendiri, dengan alat yang kamu miliki. Privilege memberi awal yang lebih mudah, tapi perjuangan memberi makna lebih dalam. Orang yang lahir dengan segalanya mungkin bisa berlari cepat, tapi orang yang berjuang dari keterbatasan belajar sesuatu yang lebih kuat. Daya tahan. Mereka tahu rasanya takut gagal. Tahu bagaimana hidup menekan tapi tetap jalan terus. Dan itu sesuatu yang tidak bisa diwariskan oleh keluarga kaya manapun. Itu dibentuk oleh pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang tak bisa dibeli. Jadi bukan salah Elon Musk kalau ia lahir kaya. Bukan dosa Bill Gates kalau ia punya koneksi. Tapi salah besar kalau kita terus menelan cerita bahwa mereka mulai dari nol. Karena selama kita percaya itu, kita akan terus menilai diri sendiri dengan ukuran yang tidak adil. Privilege tidak membuat seseorang otomatis sukses, tapi membuat kegagalannya jauh lebih aman. Dan bagi yang tidak punya privilege, kesadaran ini penting supaya tahu medan yang sedang dihadapi dan mulai mencari strategi, bukan sekadar motivasi. Setelah semua cerita tentang siapa mulai di mana,
ada satu hal yang harus diakui. Kita memang tidak punya titik awal yang sama. Tapi setiap orang tetap punya titik mulai. Dan itu tidak selalu berbentuk angka di rekening. 0 bagi orang kaya berarti belum punya bisnis. 0 bagi orang miskin berarti belum makan malam ini. Dan di antara 2 nol itu, ada jutaan versi lain. Kita semua punya 0 masing-masing. Ada yang mulai dari 0 uang, ada yang dari 0 pengetahuan, ada yang dari 0 kepercayaan diri, dan ada juga yang dari 0 kesempatan. Jadi berhentilah membandingkan 0 milikmu dengan 0 orang lain, karena nilai sebuah perjalanan bukan ditentukan dari seberapa besar kamu mulai, tapi dari seberapa jauh kamu berani melangkah. Dunia sering mengukur modal hanya dalam bentuk uang, padahal ada modal lain yang tidak kalah penting. Keberanian, ketekunan, rasa ingin tahu, reputasi, dan waktu. Kamu bisa saja tidak punya uang, tapi kalau punya waktu belajar itu juga modal. Kamu bisa tidak punya koneksi, tapi kalau punya kemampuan memberi nilai pada orang lain, itu juga koneksi dalam bentuk lain. Modal bukan hanya apa yang kamu punya, tapi juga bagaimana kamu memanfaatkan apa yang tersisa. Ya, dunia tidak adil. Beberapa orang lahir dengan semua hal yang kamu idamkan. Rumah, uang, pendidikan, dan jaringan sosial. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Karena kadang ketidakadilan juga melahirkan kekuatan lain, daya tahan. Mereka yang harus berjuang dari bawah belajar menakar risiko, menghargai proses, dan membangun makna dari kerja keras yang nyata. Sementara mereka yang lahir nyaman, tidak selalu tahu bagaimana rasanya mempertahankan sesuatu dari kehancuran. Dan disitulah titik balik kecil, tapi penting muncul. Perjalananmu mungkin lebih lambat, tapi setiap langkahmu lebih berarti. Kita tidak bisa memilih di mana dilahirkan, tapi kita bisa memilih kemana akan berjalan. Itu bedanya antara mereka yang hanya bertahan dan mereka yang bertumbuh. Sukses bukan hanya soal kecepatan, tapi konsistensi. Bukan soal siapa mulai duluan, tapi siapa tidak berhenti di tengah jalan. Kalau hidup ini lomba maraton, maka tidak penting siapa paling cepat di kilometer pertama. Yang penting siapa yang masih berlari saat semua orang mulai menyerah. Sudah cukup kita hidup di bawah bayangan mitos dari 0. Sudah cukup merasa gagal hanya karena hasil belum sama dengan orang yang memulai di level berbeda. Sekarang waktunya ubah narasi. Bukan aku harus mulai dari 0, tapi aku mulai dari dimanapun aku berada. Karena saat kamu berhenti terjebak membandingkan, kamu mulai benar-benar bergerak. Dan begitu kamu bergerak, arah mulai terbentuk langkah demi langkah. Itulah kekuatan yang sebenarnya, bukan kebetulan, bukan koneksi, tapi kesadaran.